Sosok Luigi Mangione yang juga tersangka dalam kasus pembunuhan pemimpin perusahaan asuransi kesehatan Brian Thompson menjadi perbincangan publik beberapa waktu terakhir. Bukannya berpihak kepada korban, warganet Amerika Serikat serta global justru menaruh simpati, bahkan mendukung tindakan pelaku yang dianggap sebagai aksi vigilantisme. Mengapa demikian dan apa itu vigilantisme? Sejak ditangkap Senin 9 Desember 2024 di Pennsylvania AS, dukungan kepada Luigi Mangione, 26 tahun, terus bermunculan. Dukungan ini pertama kali meledak di internet. Tagar Free Luigi diposting hingga ratusan ribu kali sejak sosoknya muncul di pemberitaan. Sumbangan untuk membantu biaya hukum Luigi Mangione juga telah terkumpul hingga puluhan ribu dolar AS dalam beberapa hari saja. Ia disebut sebagai pahlawan yang rela menjadi martir demi kepentingan sebagian besar warga AS yang kerap dipersulit oleh perusahaan asuransi kesehatan. Sebelum kasus Luigi Mangione, industri asuransi kesehatan AS telah lama menjadi sasaran kritik. Mereka dituduh membuat aturan yang mempermudah penolakan klaim, hingga memperlambat perawatan sehingga membahayakan nyawa pasien. Padahal orang-orang taat membayar premi asuransi. Adapun United Healthcare, yang dipimpin Brian Thompson merupakan salah satu perusahaan asuransi kesehatan terbesar di AS. Perusahaan itu menyediakan asuransi kesehatan untuk lebih dari 49 juta warga AS dan menghasilkan pendapatan lebih dari 281 miliar dolar AS pada 2023. Namun praktiknya telah menuai kritik selama beberapa tahun terakhir. Bahkan pada Oktober 2024, laporan dari Subkomite Tetap Senat AS untuk investigasi menyebut United Healthcare sebagai salah satu perusahaan asuransi dengan tingkat penolakan klaim yang tinggi dan cenderung meningkat beberapa tahun terakhir. Ketidakpuasan publik terhadap industri kesehatan AS ini disebut-sebut menjadi salah satu alasan Luigi melakukan pembunuhan terhadap Brian Thompson yang belakangan disebut sebagai aksi vigilantisme. Lantas, apa itu vigilantisme? Vigilantisme dipahami sebagai situasi ketika orang-orang mengambil peran penegak hukum meski tak memiliki kewenangan legal dan tanpa mempertimbangkan apakah aksinya benar-benar berbasis keadilan atau tidak. Menghukum sampai cedera parah atau bahkan mati merupakan bentuk jamak vigilantisme. Regina Bateson, asisten profesor ilmu politik di University of Colorado di Boulder, yang mempelajari vigilantisme memandang aksi ini sebagai fenomena yang menunjukkan semakin banyak masyarakat mendukung kekerasan politis atau ideologis. Menurutnya, kejahatan ini masuk dalam terorisme domestik. Pembunuhan Thompson tak bisa disebut aksi main hakim sendiri, sebab korban bukan pelaku kejahatan. Selain kasus Luigi, dua upaya pembunuhan terhadap Donald Trump saat kampanye presiden juga dapat dikatakan sebagai vigilantisme. Dua aksi itu juga mendapat dukungan sebagian publik, meski tak sebesar aksi Luigi. Aksi vigilantisme yang dilakukan Luigi Mangione ini pun dikhawatirkan akan menginspirasi orang lain yang menganggapnya sebagai pahlawan. Padahal, Luigi melakukan pembunuhan terhadap korban yang jelas-jelas bukan pelaku kejahatan. Bagaimana menurut sahabat Kompas? Apa tanggapannya terkait kasus Luigi Mangione ini? Pantaskah ia dianggap sebagai pahlawan?